Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Linta Eka Diastuti dengan NIM 2151501111002. Di sini saya berasal dari Universitas Brawijaya dan akan mempresentasikan hasil dari video assembler yang telah saya buat. Baik, di sini saya membuat untuk materinya dengan judul Mengenal Landmark Berbagai Dunia. Nah, di sini bisa dilihat, di sini terdapat fitur Pak Guru, lalu berikutnya terdapat fitur landmark dari Indonesia yaitu Monas, dari negara Prancis yaitu ada Menara Eiffel, dan ada Taj Mahal dari India, dan ada patung Liberty dari New York, dan ini merupakan ada Rio de Janeiro. Oke, yang berikutnya, untuk scene awal seperti ini, menampilkan judul, lalu bisa diklik mulai. Nanti tombolnya akan interaktif dan masuk ke scene 2, di mana membahas mengenai landmark dari Indonesia yaitu Monas, dan di sini terdapat bendera dari Indonesia. Lalu di bagian belakang sini terdapat video penjelasan mengenai Monas, dan ini ada fitur Monasnya. Lalu dilengkapi dengan tombol. Tombol ini interaktif dan akan membawa kita ke scene berikutnya. Lalu di sini berikutnya ada Taj Mahal dari India. Dan nantinya apabila tombol 1 dan 2 ini diklik akan memunculkan informasi. Kita lihat terlebih dahulu untuk reviewnya. Nah, ini tampilan awalnya. Bisa diperbesar, bisa dilihat dengan jelas, bisa diperkecil. Setelah itu kita klik mulai, maka akan masuk ke scene kedua, yaitu mengenai Monas Indonesia. Di sini apabila kita klik angka 1, maka bisa memunculkan eh, sejarah mengenai Monas, informasi-informasi tambahan mengenai Monas. Lebih seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa lebih zoom untuk melihat Monasnya. Setelah itu di sini terdapat video penjelasan. Sejarah Monumen Nasional. Hai teman-teman, siapa yang sudah Kurang lebih seperti itu video penjelasan dari Monas. Lalu di sini juga dilengkapi dengan bendera Indonesia. Dan di sini ada 3 tombol. Kalau kita klik untuk bentuk rumah, maka kita kembali ke home seperti ini. Dan kalau kita klik ke selanjutnya itu masuk ke scene berikutnya. Kalau ke sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari Taj Mahal di India. Nah, kurang lebih seperti ini. Terdapat informasinya. Lalu terdapat juga bangunan landmarknya yang bisa diputar-putar. Terdapat bendera juga. Setelah itu untuk mengaktifkan videonya, cukup diklik bagian videonya. Maka bisa muncul, dan untuk mempause bisa tinggal diklik juga. Nah, lebih seperti ini. Berikutnya kita masuk ke scene keempat, yaitu ada Menara Eiffel dari Prancis. Masih sama, terdapat informasi, lalu juga terdapat bentuk dari landmarknya. Menara Eiffel sendiri dari Paris ya, maupun seperti ini videonya bisa berjalan. Menara Eiffel adalah Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke sesi mempraktekkan. Di assembler sendiri itu kita bisa menggunakan banyak gambar maupun banyak animasi 3D yang sudah disediakan.
Untuk awal, di sini saya ingin membuat dasarnya terlebih dahulu, yaitu nanti berbentuk jalan atau tanah. Sebentar. Masuk. Nah, ini kita mulai dari awal. Kita bisa langsung klik Create Your Creation, klik from scratch untuk membangun dari awal. Nah, untuk tampilan awal seperti ini adalah lahan kosong. Lalu kita bisa langsung masukkan untuk 3D-nya. Yang pertama, yang saya buat yaitu ini ada pilihan untuk berbayar maupun yang free. Nah, untuk yang pertama saya ingin membuat tanahnya atau dasarnya sini dengan keyword street. Nah, di sini kita tinggal memilih untuk item yang akan dipakai yang seperti apa. Mungkin di sini tadi saya menggunakan grass bed atau rumput. Setelah itu kita bisa atur ingin sebesar apa dan posisinya di mana. Nah, di sini saya ingin mengatur besarnya terlebih dahulu. Setelah itu bisa dipindahkan. Ini bisa naik turun. Lalu di sini saya ingin bergeser. Nah, oke. Baik. Dan di assembler ini bisa dilihat dari segala sisi. Oke. Nah, jika sudah pas, kita bisa langsung memadukan dengan berbagai item lainnya di sini. Di sini eh, contohnya saya ingin membuat mengenai patung Liberty. Nah, landmark. Nah, di sini sudah tersedia. Di sini tinggal dipilih patung Liberty-nya. Di sini juga sudah ada panduan ini front. Saya kita zoom. Jadi tampilan awalnya itu dari sebelah sini, menghadap ke arah sini. Seperti ini. Nah, setelah itu jika sudah dirasa pas, di sini kita juga bisa menambahkan elemen-elemen pendukung lain. Contohnya, eh, di sini ingin ditambahkan mungkin aktor gurunya. Seperti ini. Jadi, banyak item dari 3D yang bisa dikombinasikan untuk membuat materi penjelasan. Nah, gurunya juga bisa diatur untuk besar atau tingginya, setelah itu bisa digunakan. Bisa disesuaikan, kurang lebih seperti ini. Ini juga bisa diatur. Nah, setelah kita membuat mengenai materinya, di sini kita juga bisa menyisipkan media video, gambar, maupun teks. Di sini saya ingin mencontohkan, misalkan di sini untuk videonya kita bisa coba yang Menara Eiffel. Nah, ini nanti sudah tersedia videonya dan kita juga bisa memindahkan, dan mengatur ingin ditaruh mana untuk videonya. Mungkin di sini untuk videonya saya taruh di sisi luar sini. Untuk liberty-nya ini bisa saya atur begini dan agar bisa terlihat jelas, bisa dipindah. Nah, ini. Setelah itu kita bisa menambahkan teks. Di sini ada dua tipe teks, yaitu
teks untuk 3D dan juga teks untuk catatan. Di sini misalkan untuk 3D-nya ini patung Liberty. Patung Liberty. Nah, ini ada untuk warna, bisa dipilih warnanya. Setelah itu bisa dipilih tipe font. Mungkin di sini tetap pakai warna ini, place. Nah, maka muncul tulisannya seperti ini. Tulisannya pun bisa kita atur untuk letaknya. Dan untuk besarnya juga bisa diatur. Nah, contohnya seperti ini, patung Liberty. Oke. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan media-media interaktif agar pembelajaran bisa jadi interaktif dengan tombol-tombol. Mungkin di sini saya ingin membuat tombol. Ini kita bisa search button. Untuk button yang ingin saya buat, mungkin untuk memperjelas gambar, saya tambahkan seperti ini. Ini buttonnya bisa diatur letaknya, bisa diatur eh, besarnya juga, bisa disusun. Nah, begini, lalu saya ingin pindahkan buttonnya mungkin di sisi sebelah sini. Ini kita bisa menggunakan fitur duplikat. Setelah itu, untuk arah yang berbeda, kita bisa pilih mirror, eh, mirror dan tinggal disesuaikan untuk arahnya. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa di search lagi untuk yang bentuk kanan kiri itu seperti ini. Hmm, kita atur terlebih dahulu skalanya. Oke, setelah kita pindahkan. Lalu bisa kita duplicate. Hmm, kita pindah dulu, lalu kita mirror. Nah, sudah jadi seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung mengatur tombolnya itu agar interaktif. Contohnya untuk ini kita move, move ke belakang, lalu action move-nya itu targetnya apa dulu. Nah, di sini saya ingin menargetkan targetnya itu patung Liberty. Jadi kita bisa atur seperti ini. Move forward, targetnya Statue of Liberty, play. Nah, setelah itu untuk contoh kedua, tombol berikutnya itu backward, terus masih sama untuk targetnya itu patung Liberty. Setelah itu untuk yang kanan bisa diubah untuk ke right dan ininya patung Liberty. Sedangkan yang ini kiri bisa diubah ke left. Targetnya yaitu patung Liberty. Lalu kita apply. Kita cek kembali. Oh, mohon maaf, di sini seharusnya diklik apply. Right button. Move-nya ke kanan. Klik apply. Nah, bila tidak diklik apply nanti eh, tidak berhasil, tidak tersimpan. Nah, sudah jadi kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung lihat hasilnya.
Nah, ini merupakan, mohon maaf apabila kurang rapi, tapi ini merupakan tampilannya. Setelah itu kita bisa melihat, mungkin ingin mencoba tombol interaktifnya dahulu. Nah, maka patungnya ini bisa bergerak maju, dan jika diklik ini, maka patungnya bisa bergerak mundur. Seperti ini. Dan patungnya bisa diarahkan ke kanan, ke kiri. Nah, lebih seperti ini. Tadi sepertinya ada yang kurang tepat untuk ini. Ini bisa kita ganti. Nah, nah ininya targetnya itu seharusnya Statue of Liberty. Nah, seperti ini. Lalu di preview kembali. Play. Nah, seperti ini kita coba kembali. Nah, untuk patungnya sudah bisa bergerak. Lalu ini kita bisa zoom dan videonya kita bisa putar. Ini bisa disisipkan video materi. Dan bisa dilihat ini bergerak dan juga hasilnya 3D. Baik, mungkin untuk berikutnya, karena ini kan tampilan dari segi editor, dan apabila ingin eh, agar dapat dilihat oleh orang lain, kita bisa klik publish. Ini kita pilih dahulu untuk tampilan awalnya. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti kita bisa isi, ini judulnya apa, misalkan belajar nomor 1. Lalu bisa diisikan deskripsinya, materi mengenai apa, lebih seperti ini, dan bisa dipilih kategorinya. Ini kategori arsitektur. Lalu kita bisa di next. Terus kita bisa pilih ingin bisa dilihat dalam bentuk ini atau seperti ini, ada kartunya baru muncul, atau bisa di semua tempat. Nah, apabila nanti sudah selesai, tinggal klik publish. Setelah itu nanti akan dapat barcode. Barcode-nya ini bisa di-scan, dan barcode ini bisa dibagikan ke dalam berbagai bentuk, seperti ini. Nah, nantinya saya akan memperlihatkan dari sisi view handphone. Baik, berikut ini merupakan bentuk tampilan dari HP setelah kita men-scan barcode-nya. Setelah itu, di sini ada pilihan untuk melihat melalui 3D atau melihat melalui ruangan sekitar. Di sini coba yang 3D terlebih dahulu. Di sini kita menunggu proses sejenak. Setelah prosesnya lengkap, maka akan muncul tombol play. Lalu kita bisa klik play. Nah, ini sudah muncul dan sudah terlihat. Ini bisa dikecilkan, bisa diperbesar untuk melihat detailnya. Setelah itu kita klik mulai. Maka muncul ke menu berikutnya seperti ini. Dan apabila kita klik tombol ini 1 dan 2, itu muncul mengenai materi yang sudah disisipkan sebelumnya. Ini apabila kita klik yang Sejarah Monumen Nasional. setelah itu ini kita bisa melihat landmarknya secara 3D. Di sini juga terdapat benderanya, dan ini apabila di play untuk videonya tinggal diklik, lalu kita bisa Hai melihat teman-teman, langsung. siapa yang sudah pernah berkunjung ke Monas? Nah, setelah itu untuk tombol interaktif berikutnya itu ada yang ini untuk ke slide berikutnya. Ini ada tentang Taj Mahal India, dan untuk yang berikutnya yaitu Menara Eiffel di sini. Nah, terus untuk kembali ke awal itu kita bisa klik tombol home. Maka akan kembali ke tampilan awal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.